Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas Ibu atau sebelum saya melakukan observasi. Adapun tujuan dilakukan observasi ini Bu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, jadi tujuan kita ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal yang saya lakukan agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih maksimal di kelas Ibu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu. Yang pertama, apa nih tujuan dari pembelajaran yang Ibu capai nanti pada saat saya melakukan observasi? Berdasarkan jadi dari rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, jadi tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu yang pertama, bagaimana peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan apa makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Kemudian yang ketiga, jadi nanti ada kegiatan diskusi. Dari kegiatan diskusi itu tujuan yang ingin dicapai bagaimana peserta didik mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-harinya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait dengan habitatnya. Iya Bu, jadi ada 4 ya Bu, Iya, tujuan betul. pembelajaran yang dicapai. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan saat observasi nanti, baik dari segi keterampilan maupun segi pengetahuannya Ibu? Iya baik. Kalau dari segi pengetahuan itu peserta didik dituntut mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran, kemudian peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya, kemudian peserta didik juga dituntut untuk mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian terkait dari keterampilan, peserta didik diharapkan mampu melaporkan dan mempresentasikan di hadapan kelas terkait makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik Ibu. Selanjutnya saya ingin mendengar Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran maupun dengan metode pembelajarannya Bu. Iya. Dari metode itu insya Allah saya akan menggunakan metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajaran akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Iya. Baik, jadi media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya ini apa Ibu yang menunjang pembelajaran? Iya. Untuk media, yang pertama itu berbantuan buku paket, buku cetak, kemudian dibantu dengan media PowerPoint. Oh iya, jadi menggunakan Menggunakan proyektor nanti. LCD, betul. Oh iya, baik Ibu. Jadi kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, kemudian jam keberapa, dan kelas berapa Ibu? Iya. Untuk harinya insya Allah dari rancangannya itu insya Allah hari Senin tanggal 25 September. Kemudian materi ini insya Allah diajarkan di jam pertama setelah upacara jam 7.30 sampai pukul 10 Iya, Bu. Di kelas berapa Ibu? di nantinya? kelas 6A. Iya, baik Ibu. Jadi hari Senin ya Bu, tanggal Iya, 25 hari September, insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Iya. Ya, jadi setelah kegiatan observasi ini Bu, kita adakan percakapan lagi ya Bu. Jadi Iya. percakapan pasca observasi untuk melihat sejauh mana observasi yang sudah saya dan Ibu lakukan di kelas. Jadi nantinya ini Bu, kegiatan pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktik saya, itu Bapak Abdul Rahman. Oh iya, baik. Ya Bu, jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kita hari ini Bu? Ya,
Dari percakapan dari awal tadi sampai ini, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan nanti ketika melakukan proses observasi pada saat diobservasi, sehingga saya lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Oh iya, baik Ibu. Oke Bu, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Perbincangan kita hari ini tentang praobservasi, alhamdulillah lancar. Sampai ketemu Ibu di kegiatan observasi saya datang kelas Ibu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana ciri khusus hewan berdasarkan habitatnya, ya. Nah, silahkan disimak videonya untuk lebih mengetahui tentang seperti apa ciri khusus hewan berdasarkan habitat atau tentang habitat, ya. Dan diri dan musuhnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan tokek. Kita akan belajar secara berkelompok bagaimana memecahkan sebuah permasalahan. Jadi ibu akan bagi ke dalam 5 kelompok. Jadi sebentar setiap orang akan menghitung menyebutkan angka 1 sampai dengan 5. Ketika sudah 5 maka mulai lagi dari angka 1. Oke, kita mulai ya. Sudah paham ya cara pembagian kelompoknya? Sudah. Kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke, sekarang kelompok 1 itu yang menyebutkan angka 1 coba berdiri. Angka 1. Yang menyebutkan tadi angka 1 silakan berdiri. Semua ke sini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nurlela? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, baik
Baik Ibu, percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait proses observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ya, jadi pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses atau observasi di kelas Ibu kemarin? Oh iya, baik. Jadi awalnya itu perasaan tegang karena kan yang biasanya selama ini kalau kita mengajar itu hanya dua arah antara saya pribadi sebagai guru dengan peserta didik. Namun pada kegiatan observasi kemarin ada ibu sebagai observer yang mengamati jalannya pembelajaran. Ya awalnya tegang tapi akhirnya mungkin saya sudah terbiasa. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi awalnya tegang Bu, tapi Iya. alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu sudah lakukan di kelas Bu pada saat observasi? Jadi area pengembangan yang saya lakukan itu saya fokus di tujuan pembelajaran, baik itu dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan, serta di model pembelajaran dan penguasaan kelas. Iya, Bu. Jadi langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat itu Bu? Tahapan awalnya itu mulai dari penyusunan RPP, kemudian membuat media pembelajaran, setelah itu pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang dimana mengikuti langkah-langkah tujuan langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP. Iya, Bu. Jadi tujuan tahap awalnya itu memang menyiapkan Iya. RPP dulu Bu, kemudian menjalankannya ya. Ya, Bu. Jadi sudah ada kesiapan sebelum Iya. melakukan observasi Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Sejauh ini sudah tercapai, namun mungkin tidak sepenuhnya 100%. Jadi ada kendala mungkin ya Bu sehingga tidak tercapai 100%. Ada beberapa kendala, termasuk Iya. salah satunya itu ada 1-2 orang siswa yang dalam kegiatan kelompok ini tidak terlibat aktif dalam proses belajar di kelompoknya. Ya, jadi menurut Ibu siswa yang kurang aktif ini kira-kira apa yang menyebabkan murid tersebut itu Bu tidak aktif di dalam kelompoknya? Iya. Menurut saya pribadi mungkin karena setiap anak itu kan berbeda cara belajarnya. Iya. Mungkin nanti saya bisa menyesuaikan pembagian kelompoknya sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Jadi saya kelompokkan berdasarkan anak-anak yang cara belajarnya itu dengan visual, kemudian ada yang auditori dan kinestetik. Ya, jadi intinya nanti dikelompokkan secara apa ya Bu, sesuai dengan gaya belajarnya Iya, ya, betul. auditori, Sesuai dengan, visual gaya dan belajar. kinestetik agar anak ini tidak apa ya, maksudnya lebih aktif lagi dalam Iya, kelompoknya betul Bu. sekali. Iya, jadi itu rencana yang akan Ibu Iya. lakukan. Jadi kapan ini Bu rencana tersebut akan Ibu jalankan? Insya Allah mungkin secepatnya karena kan kalau tidak lama lagi anak-anak sudah mau pelaksanaan Ya, penilaian ujian. akhir Iya, iya, Bu, semester. ujian ya. Iya, Bu. Jadi harapan saya ini Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa direalisasikan agar tercipta proses pembelajaran yang lebih baik lagi Bu ya. Iya, insya Ya, Allah. adapun rencana yang Ibu sebutkan tadi semoga bisa dilaksanakan juga secepatnya dan saya tunggu Bu. Saya akan menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya mengenai proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Iya, insya Allah. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Saya juga berterima kasih atas waktunya pada saat saya mengobservasi Ibu. Ya, jadi selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk bisa memberikan umpan balik terkait proses percakapan observasi ini Pak. Silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu rekannya, rekan sejawatnya dari calon pengajar praktik. Ibu siapa namanya? Nurlaila. Nurlaila. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi rekan sejawat untuk diobservasi oleh calon guru penggerak oleh Ibu Sri Wahyuni ya.
dari percakapan tadi ada beberapa yang ingin saya refleksi sedikit. Sebenarnya dari awal hingga akhir sebenarnya sudah bagus, sudah sudah terangkum semua ya terkait dengan percakapan pasca observasi ya terkait dengan penyampaian tujuan percakapan tadi saya sudah dengar sudah disampaikan, kemudian percakapan pembalik ya terkait dengan area pengembangan dan perbaikan yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat itu sudah ada dibahas juga di situ. Kemudian rencana aksinya juga ya, rencana aksinya juga sudah ada pengembangan diri di situ di dalam percakapan tersebut. Kemudian ini percakapan perencanaan area pengembangan harus ada lembar ini, harus ada lembar rencana pengembangan Iya, sudah diri ada, ya, Pak. sudah ada ya di Iya, situ. ada, Pak. Harus ada lembar ditulis di situ ya. Iya, ada. Dicatat di situ ada format di modul 2.3 Iya. pada bagian aksi nyata di situ harus dicatat di situ. Iya. Ya, kemudian juga ada rubrik ya, rubrik penilaian sesi aksi nyata pada kegiatan PI 5.5. Penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik itu harus ada juga itu. Ada itu kah rubrik penilaian, ada contohnya sama kita itu rubrik penilaian sesi aksi nyata. Iya Pak, yang ini Pak. Yang itu kalau saya dulu yang seperti ini rubrik penilaiannya anda ada kita ada nanti Pak, karena ada untuk 5 orang guru, ada 5 orang siswa, tapi nanti Pak sebelum harus selesai sebelum pendampingan 6 Pak ya. Oh iya. Iya, nanti ini Pak di jalan. Iya. Oh itu untuk anunya Pak di. Iya, rubrik penilaiannya ini. Iya, umpan balik Iya, kepada umpan rekan balik, sejawat rekan Pak sama sejawat, murid. iya, ada semua di dalam di sini mulai dari Kepala sekolah. pembukaan tidak cuma guru saja rekan sejawat. Mulai dari pembukaannya sampai dengan penutup ada semua di sini, dinilai di sini. Ini juga ini barangkali ini yang harus seperti itu juga. Iya. Yang itu yang enggak ada Iya, Pak, iya. saya kira lembar umpan balik. Ya, saya kira itu saja Bu ya. Terima kasih banyak sudah mengadakan percakapan pasca observasi. Iya, Terima terima kasih. kasih juga Pak. Ya. Baik Bella, mungkin sampai di sini percakapan pasca observasi kita. Terima kasih juga kepada Bapak pengajar praktik sudah memberikan umpan balik. Baik Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi